warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rina Wijayanti dari SD Negeri 1 Palaan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Malang. Kali ini saya bersama rekan saya Ibu Nina Dwiana. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri 1 Palang. Selamat siang Bu Nina. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati Nina saat proses pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan supervisi kelas, di mana tujuan dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Nina lakukan. Nah, kenapa ini kok harus kita lakukan? Supaya nanti ada persiapan awal yang nantinya Bu Nina waktu praktek nanti supaya lebih percaya diri dan lebih siap sehingga pembelajaran anak-anak lebih baik. Oke Bu Nina? Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nina. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Bu Nina, yaitu yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Apa yang ingin Bu Nina capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua Bu Nina. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan perkalian dua bilangan dengan konsep penjumlahan berulang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan perkalian bilangan menggunakan media gelas dan sedotan dengan benar. Oke, berarti nanti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nina capai ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Nina capai atau yang ingin dilakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu peserta didik dapat mengerjakan soal perkalian menggunakan penjumlahan berulang secara benar. Sedangkan area keterampilan, peserta didik dapat mempraktekkan perkalian dengan menggunakan media gelas dan sedotan dengan benar. Oke, jadi nanti di aspek pengetahuan dan juga keterampilan murid yang punya sampaikan tadi ada dua yang ingin digunakan ya, pengetahuan sama keterampilan. Oke, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelasnya nanti? Mungkin bisa strategi yang Nina gunakan, kemudian model pembelajarannya dan juga metode pembelajarannya. Baik Bu Nina, di sini untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian peserta didik secara bergantian mempraktekkan perkalian dengan menggunakan media gelas dan sedotan dengan tepat. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan tanya jawab dan penugasan. Oke, yang Nina sampaikan tadi rencananya mau menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Juga menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga metodenya tanya jawab dan penugasan ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bu Nina terapkan di pembelajaran tersebut? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan sedotan dan gelas, LKPD atau lembar kerja, PowerPoint dan juga laptop Bu Nina. Sekarang nih Bu Nina, kira-kira kapan nih Bu Nina akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kemudian di hari apa dan juga jam keberapa? Kebetulan Bu Nina nanti pada hari Rabu ada jam matematika di kelas 3 pada jam pertama. Oke, nanti insya Allah hari Rabu saya ke kelasnya Bu Nina ya, jam pertama saya akan mengikuti jalannya pembelajaran Bu Nina. Saya juga akan mencatat hal-hal yang terjadi saat kegiatan pembelajaran tersebut. Baik Bu Nina, silakan yang selanjutnya.
Nah, nanti Mina akan melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ya. Dan setelah itu nanti yang terakhir Mina kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Bu Nina dapatkan setelah kita melakukan percakapan hari ini? Baik Bu Rina, saya di sini merasa senang sekali karena mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan nanti. Dan di sini saya akan menyiapkan media apa yang saya gunakan nanti dari sekarang. Dan juga saya memiliki gambaran proses pembelajaran dari percakapan yang kita lakukan ini Bu Rina. Oke, terima kasih banyak ya Bu Nina atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu ya Bu Nina. Baik Bu Rina. Demikianlah percakapan pra-observasi kita kali ini. Dan kita akan berjumpa kembali di kegiatan observasi pembelajaran di kelas dan juga pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Ayo supaya kalian siap belajar, ikuti kata-kata Bu Nina ya. Tangan di atas, tangan di samping, tangan ke depan, duduk yang baik. Ya. Bagaimana hari ini, semangat kan belajarnya? Ya, semangat ya. Untuk mengawali pembelajaran, Bu Guru mau absen dulu ya.
siapa yang berani mengerjakan soal yang nomor 1? Kerjakan seperti Bu Dina tadi ya. Nanti ditulis di papan tulis juga. Coba nomor 1 Mbak Ica, ayo. Soalnya berapa? 2 dikali 5 berarti? Sebutannya berapa? Nah, coba baca. Dua dikali 5 itu hasilnya. Betul apa salah? Kalau 10 coba dihitung. Hitung semuanya. Iya, betul ya. Jawabannya 10. Terima kasih Mbak Ica. Tepuk tangan buat Mbak Ica. Ayo, siapa yang bisa mengerjakan ke depan? Pak, dikali 2 berarti gelasnya ada berapa, Pak? 3. Pak. Coba ditulis di depan 4 kali 2 penjumlahan berulangnya. Sedotannya di mana tadi? Berarti 2. Betul apa salah? Hasilnya berapa? Yang coba hitung Mbak Kaila. Hasilnya iya, betul ya. Jawabannya Mbak Kaila. Tepuk tangan Mbak Kaila. Mbak Kaila. Tadi satu Dina kasih tugas LKPD. Kalian kerjakan mandiri ya, tidak boleh contekan. Satu, muatan pelajaran matematika. Perkalian dalam bentuk penjumlahan. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, kalian nanti mengisi identitas diri pada tempat yang sudah disediakan. Kalian tulis nama lengkap kalian beserta kelasnya ya. Terus setelah itu, tadi kalian amati contoh cara pengerjaan perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Lalu kerjakan LKPD-nya dengan mandiri. Ya, dari praktek tadi kalian pasti sudah bisa ya. Ya, siapa yang sudah selesai? Ayo, karena sudah Bu Dina nilai dan tadi yang pertama adalah Mbak Hasna, nilainya betul semua, nilai 100. Ayo Mbak Hasna kesini ke depan, dapat. Yang kedua tadi Mbak Citra, ayo. Dan mengerjakan LKPD, Bu Dina harap kalian bisa memahami perkalian dengan cara penjumlahan ya anak-anak ya. Ya, sekarang Bu Dina tanya, setelah mengikuti
tahapan ini merupakan serangkaian dari supervisi akademik, yaitu tahap yang ketiga, pasca observasi supervisi akademik. Kali ini saya didampingi oleh Ibunda Ririn Haryani selaku pengajar praktik dan rekan sejawat saya Ibu Nina Dwi Ana yang kemarin telah melakukan observasi atau pembelajaran di kelas. Pada tahapan ini tentunya kita bertujuan untuk saling merefleksikan diri, di mana kira-kira nanti terdapat kendala atau hal-hal positif yang telah Bu Nina alami pada waktu di kelas tersebut. Dan kemudian kira-kira nanti dari kendala tersebut rencana kedepannya, pengembangan dan tindak lanjutnya Bu Nina nanti seperti apa, itu nanti yang akan kita bicarakan. Mohon waktunya sebentar ya Bu Nina. Oke, bisa kita mulai ya. Bagaimana nih perasaan Bu Nina setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Saya merasa senang sekali Bu Nina karena dengan adanya kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang telah saya susun sebelumnya. Oke, jadi pembelajaran yang Bina lakukan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu Nina. Menurut saya sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi saat kegiatan awal, inti, dan akhir. Meskipun terdapat beberapa kekurangan yang nantinya dapat diperbaiki ke depannya supaya lebih baik, Bu Nina. Baik, Bu Nina, memang waktu saya melakukan observasi di kelas kemarin, saya juga sudah melihat, sudah nampak dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup, di mana anak tersebut aktif dalam pembelajaran. Jadi mulai anak-anak praktik perkalian, konsep perkalian tersebut, dan juga anak-anak belajar mempraktikkan menggunakan sedotan sama gelas supaya konsep perkaliannya lebih paham, lebih tepat seperti itu ya Bu Nina. Nah sekarang menurut Bu Nina pada waktu pelaksanaan kemarin ada tidak kendala atau masalah yang Bu Nina hadapi? Baik Bu Nina, tujuan saya kemarin Bu Nina supaya peserta didik itu aktif pada waktu pembelajaran tersebut. Tetapi ada beberapa peserta didik yang kurang aktif di dalam pembelajaran tersebut. Karena saya cuma mengira-ngira saja kepada anak-anak tersebut, apakah anak tersebut itu berdasar gaya belajarnya visual, audio visual ataupun kinestetik. Oh ya, baik Bu. Memang kalau saya lihat kemarin itu Bu Nina memang sudah menyiapkan berbagai media untuk tentunya mengakomodir seluruh kebutuhan belajar anak didik atau peserta didik di kelas, mulai dari visual, audio visual, dan kinestetik. Bu Nina juga kemarin saya amati juga ada kegiatan bernyanyi juga terkait dengan perkalian supaya anak-anak itu lebih senang belajarnya, juga lebih mudah dihafalkan seperti itu ya Bu Nina. Nina menyampaikan terdapat beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Kira-kira kenapa ya Bu Nina? Karena pada waktu itu saya kurang sesuai dalam mengelompokkan anak-anak tersebut. Misalnya anak visual itu kurang menyukai praktek, sedangkan anak yang kinestetik itu saya video untuk mengamati, mungkin kurang lebihnya seperti itu Bu Nina. Berarti kemarin karena Bu Nina hanya mengira-ngira mengelompokannya, jadi misalnya yang visual disuruh praktek dia kurang menyukai, kemudian yang kinestetik disuruh mengamati dia juga kurang suka karena dia suka melakukan secara langsung, begitu ya Bu Nina. Nah, baik, kira-kira rencana kedepannya gimana nih untuk masalah Bu Nina ini? Rencana kedepannya saya akan mengelompokkan untuk
saya lakukan pemetaan Bu Lina, biar dan saya akan bertanya kepada anak-anak tersebut untuk apa gaya belajar anak tersebut yang anak tersebut sukai. Oke, kira-kira nanti Bu Nina bertanya langsung kepada anak tersebut, begitu ya? Bu Nina nanti berencana akan memperbaiki terkait pengelompokannya dengan bertanya langsung kepada anak tersebut memiliki gaya belajar visual, audiovisual ataupun kinestetik. Seperti itu ya Bu Nina. Baik, untuk rencana pengembangan yang ingin Bu Nina rencanakan ke depannya gimana nih? Agar peserta didik itu memahami perkalian, peserta didik bisa membawa benda yang ada di rumah, misalnya permainannya seperti Lego, atau kalau tidak mempunyai mainan seperti itu, anak-anak bisa menggunakan kerikil atau batu kecil, ataupun bisa juga dari lidi supaya anak itu bisa mempraktekkan secara langsung, Bu Rina. Ya. Jadi nanti Bu Nina pengembangannya terkait media ya Bu ya, benda-benda konkret yang ada di sekitar anak seperti itu ya, bisa menggunakan batu, lidi atau juga mainan. Ini kayaknya menyenangkan sekali ya Bu Nina. Saya kok jadi penasaran gimana nih nanti ke depannya prakteknya ya. Nih Bu Nina akan merencanakan observasi atau praktek pembelajaran lagi. Insya Allah praktek pembelajaran lagi akan saya lakukan bulan depan, Bu Rina. Oke, bulan depan ya. Ini nanti Bu Nina akan terus mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi sosial emosional. Tentunya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid dengan sesuaikan dengan bakat, minat, dan profil belajar murid. Kemudian bagaimana nih tanggapannya Bu Nina terkait supervisi akademik yang kita lakukan ini? Saya merasa senang sekali Bu Rina karena memberikan banyak manfaat kepada saya untuk mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai, dan kekurangannya dalam pembelajaran ini saya akan menjadikan bahan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah, Bu Nina senang ya. Di sini sebenarnya saya bukan untuk menggurui ya Bu Nina. Kita di sini adalah mitra belajar. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, yaitu merefleksikan diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Terima kasih banyak Bu Nina. Demikianlah tadi pasca observasi supervisi akademik yang kita lakukan bersama Bu Nina Dwi Ana. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.